Bismillahirrahmanirrahim. Dulu para sahabat Nabi kalau selepas Ramadan ketemu dengan sahabat yang lainnya, beliau saling berucap taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah dariku dan dari kalian. Ini penting karena semua kita pasti berharap ya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sunni, setiap subuh Nabi bahkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Nabi itu amalnya pasti diterima. Tapi kenapa Nabi kok berdoa itu? Ini mencontohkan kepada kita betapa pentingnya doa berharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang diterima itu saya ulang sangat penting, bukan apa-apa, karena dengan diterimanya amal itu dengan izin Allah, amal itu akan membawa perubahan yang akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 21. Kata Allah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai wahai manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ada perintah beribadah, endingnya jadi orang yang bertakwa. Nah, berarti kata para ulama, salah satu indikasi sederhana kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu akan membawa perubahan yang dengan izin Allah akan merubah pelakunya menjadi pribadi yang lebih baik atau pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang lebih baik, baik yang hubungannya dengan Allah maupun yang hubungannya dengan sesama. Itu secara umum, dan itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi pentingnya kita berharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah, karena amal yang diterima itu dengan izin Allah akan membawa perubahan yang akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, baik kepada Allah maupun pada sesama, atau pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun saya ulang sekali lagi, masalahnya adalah tidak ada yang tahu hakikat diterimanya satu amal kecuali Allah. Saya ulang ya, tidak ada yang tahu hakikat diterima satu amal kecuali Allah. Bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Saya ulang ya, bahkan para nabi dan rasul pun tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Nah, terus bagaimana kita mengetahui jawaban atas pertanyaan kita tentang apakah amal saya diterima oleh Allah atau tidak? Maka kata para ulama begini, likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Mungkin hakikat dari diterima atau ditolaknya amal kita tidak tahu, mungkin. Tapi tanda-tandanya ada. Karena likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda diterimanya amal ini disebutkan oleh sahabat Nabi yang bergelar Turjumanul Quran. Kalau bahasa kita, beliau ini pakar Al-Quran, Al-Quran berjalan. Apa kata beliau? Kata beliau dikutip pernyataannya oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Beliau adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, tanda kalau amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah itu yang pertama adalah adanya nurun fil qalbi, adanya cahaya di dalam hati. Nah, mungkin muncul pertanyaan lagi, dari mana kita tahu bahwa hati kita bercahaya? Dari mana kita tahunya bahwa hati kita bercahaya?
Kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 7. Ketahuilah bahwa sungguhnya di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah jadikan iman itu indah dalam hati. Akan tapi Allah jadikan kalian cinta pada keimanan. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, situ ada kata-kata Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi dalam hati kita. Indahnya iman kalau dalam hadis namanya halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas Ramadan nanti diraba dadanya masing-masing. Kira-kira kita termasuk yang selepas Ramadan ini ibadah terasa nikmat atau tidak ya. Ini kita semua belajar ya, karena yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Nah, biasanya orang kalau sudah beribadahnya karena butuh kepada Allah, itu ibadahnya udah mulai terasa nikmat biasanya. Jadi orang kalau beribadahnya karena merasa butuh kepada Allah, biasanya ibadahnya mulai terasa nikmat. Di sini pencahayaan dalam hati udah mulai muncul. Pencahayaan dalam hati sudah mulai apa? Muncul. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kita mau terus belajar, mau terus bermujahadah, itu akan ada kesadaran yang ketiga yang akan Allah hadiahkan untuk kita. Tapi saya mohon maaf, ini saya baru bisa ngomong saja. Saya belum bisa dan kita masih belajar terus ya untuk supaya Allah anugerahkan suatu saat rasa ini. Apa itu kesadaran mahabbah, kesadaran cinta? Kesadaran cinta itu ya kesadaran di mana kemudian seseorang itu beribadah kepada Allah bukan hanya semata-mata karena butuh, tapi lebih dari itu. Bukan hanya semata-mata ini perintah, bukan hanya semata-mata ini butuh kepada kita butuh pada ibadah, tapi kita memang ada rasa cinta, rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu bercakap-cakap, berkomunikasi, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cinta di situ. Dan ini saya ulang, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya ulang, kita semua belajar karena saya yang ngomong juga masih belajar. Kalau yang merasa butuh, saya kira di level ini banyak di antara kita yang sudah punya kesadaran butuh beribadah kepada Allah, butuh baca Quran, butuh zikir. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah ada rasa itu, tinggal bagaimana mudah-mudahan kita terus belajar dan bermujahadah kepada Allah sehingga ada saatnya semoga Allah anugerahi kita rasa cinta itu sehingga ibadah itu betul-betul terasa nikmat. Nah, ini level yang ini, wah itu pencahayaannya memang luar biasa. Nah, nanti silakan diraba ya ke dada masing-masing. Kira-kira saya termasuk yang di level mana? Merasa butuh atau masih terbebani dengan kesadaran ini wajib atau sudah mulai merasa butuh itu. Kalau udah mulai merasa butuh itu ya alhamdulillah, itu udah lumayan banget itu. Itu pencahayaan dalam hati udah luar biasa. Syukur-syukur kesadarannya kesadaran mahabbah cinta dan ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulang, saya juga masih belajar itu untuk yang ketiga itu. Kita semua belajar lah ya. Kita semua belajar untuk mudah-mudahan nanti pada akhirnya Allah anugerahi kita rasa cinta itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah adanya diaun fil wajhi, air mukanya itu cerah. Jadi air mukanya itu cerah. Diaun fil wajhi. Jadi cahaya dalam hati itu memancar di wajah. Itu saya pernah baca sebuah buku dari seorang dosen teknik nuklir di UGM itu. Beliau menjelaskan begini. Jadi di dalam diri kita ini, terutama di dalam jantung kita, hati kita, itu ada namanya bioelektronik. Ada namanya apa? Bioelektronik. Itu kalau hati kita tenang gitu, amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. Jadi kalau kita tenang, itu sel-sel di tubuh kita yang mengandung bioelektronik itu amplitudonya mengecil, frekuensinya membesar. F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Jadi F pangkat 10 hingga 13 itu bisa menghasilkan cahaya. Kata dosen itu, saya bukan ahlinya, saya cuma baca aja. Maka ketika
pencahayaan itu terjadi, ketika pencahayaan itu terjadi, begitu sering kita tenang dalam beribadah kepada Allah, merasakan ketenangan, maka cahaya itu akan memancar, akan merembet ke sel-sel yang lain, bahkan sampai keluar dari tubuh kita. Itu yang kira-kira orang bilang dengan istilah apa? Aura ya, aura, nggak pakai kasih, aura saja. Nah, terus kemudian apa? Inner beauty, kalau orang bilang itu inner beauty. Nah, itu memancar dari cahaya. Nah, Al-Quran mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi di surah Al-Fat ayat 29 itu dengan istilah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka para sahabat Nabi itu bekas sujud. Jadi tampak di wajah mereka itu apa? Bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud itu, mohon maaf ya, bukan tanda hitam yang di dahi itu, bukan. Jadi yang dimaksud dengan bekas sujud bukan tanda hitam di dahi itu. Ya itu bekas sujud. Masa bekas digosok-gosok Anda, ya itu bekas sujud. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan bekas sujud, kalau Anda buka tafsirnya, itu di akhirat nanti wajahnya bercahaya. Kalau Anda buka tafsirnya, nanti di akhirat wajah mereka bercahaya. Kalau di dunia ini, wajah para sahabat Nabi itu disifati dengan tatapan mata mereka penuh dengan kasih sayang. Raut wajah mereka menampakkan persaudaraan. Tutur kata mereka penuh dengan zikir dan nasihat. Jadi nanti silakan lihat di cerminnya masing-masing. Lihat wajahnya sendiri-sendiri. Gak usah ngelihat wajahnya orang lain. Nanti monggo ngoco dewi-dewi. Kira-kira ngilu dewi-dewi nggih. Kira-kira wajah saya ini termasuk yang tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Apakah raut wajah kita menampakkan mudah bersaudara dan tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat? Kalau seperti itu wajah kita, bersyukurlah pada Allah. Karena itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah. Namanya diyaun fil wajhi. Tapi kalau mohon maaf ya, kok tatapan mata kita penuh kebencian, raut wajah kita menampakkan susah diajak bersaudara, terus tutur kata kita penuh dengan caci makian, saya mohon maaf. Berarti mungkin kita ini masih jauh, bukan masih jauh, masih jauh dari tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berkecil hati. Karena berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir segala-galanya. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhir segala-galanya. Karena upaya untuk memperbaiki diri itu tidak pernah Allah tutup. Tidak pernah Allah tutup, kecuali nyawa sampai di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Jadi jangan kita beranggapan bahwa begitu Ramadan selesai seolah-olah sudah habis segala-galanya. Nah, kok ngoco kok tambah sangar ya? Tidak, bukan. Ukurannya bukan soal sangar, bukan. Tapi bagaimana ya tadi kita menatap sesama dengan penuh kasih sayang, raut wajah kita menampakkan mudah diajak bersaudara, dan tutur kata kita penuh dengan zikir dan nasihat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas, quwwatun fil badan. Jadi orang kalau amalnya diterima oleh Allah itu menguatkan badan. Menguatkan badan di sini karena menguatnya iman. Jadi menguatnya iman, menguatkan badan karena amal diterima, imannya menguat, jadi menguatkan badan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meriang sekalipun kalau badan kita meriang sekalipun kalau iman kita yang sehat, alarm bunyi as-salatu khairum minan naum, ya insya Allah kita bangkit sholat. Kenapa? Karena yang sehat iman kita. Tapi kalau iman kita yang sakit, walaupun badan kita sehat, jago karate dan 9 sekalipun, itu mbok towas 10 teriak as-salatu khairum minan naum, itu ya insya Allah tetap tidur. Itu makanya nanti silakan diukur ya dalam diri kita masing-masing. Kita kira-kira selepas Ramadan ini kita semakin menguat dalam beribadah kepada Allah atau semakin melemah. Kira-kira itu diantaranya. Dan yang keempat, adanya mahabbatun lil khalqi. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah, Allah akan tumbuhkan rasa cinta kepada sesama. Rasa cinta kepada sesama ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 96. Kata Allah, innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan untuk mereka rasa cinta. Cinta kepada Allah maupun cinta kepada sesama. Maka nanti silakan dicek dalam diri kita masing-masing.
Kira-kira selepas Ramadan ini kita lebih mudah mencintai atau lebih mudah membenci? Lebih mudah menyayangi atau lebih mudah mendengki? Lebih mudah memaafkan atau lebih mudah mendendam? Silakan tanyakan ke dalam hatinya masing-masing. Kalau selepas Ramadan kita lebih mudah menyayangi, lebih mudah memaafkan, lebih mudah mencintai, bersyukurlah pada Allah. Karena itu tanda kalau iman kita sehat, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau selepas Ramadan ini kok kita lebih mudah membenci, lebih mudah mendengki, lebih mudah mendendam, naudzubillah min syarri dzalik, ya berarti kita masih jauh, bukan masih jauh, masih jauh dari tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Tapi saya ulang, jangan berkecil hati. Karena upaya perbaikan diri tidak pernah Allah tutup. Upaya perbaikan diri itu selalu Allah buka kecuali nyawa udah di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Nah, ini diantaranya. Nah, terus kemudian ada yang menyebutkan bukan mahabbatul lil khalqi tapi mahabbatun indal khalqi. Orang kalau amalnya diterima oleh Allah itu lebih mudah dicintai oleh sesama. Sebenarnya nggak usah dipertentangkan karena dua-duanya ada dalil sahihnya. Kalau yang kedua ini dirujuk kepada hadis qudsi, di mana kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat Jibril akan berkata kepada seluruh makhluk bahwa Allah mencintai si fulan, maka hendaklah kalian mencintainya, maka dia akan dicintai oleh seluruh makhluk. Makanya orang yang amalnya diterima oleh Allah, dimanapun dia berada, keberadaannya itu lebih mudah diterima. Kenapa? Karena hati makhluk digerakkan oleh Allah untuk mencintainya. Itu tanda kalau amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda kalau amal ibadah diterima oleh Allah, kata Ibnu Abbas, yaitu adanya jalbur rizki, menarik rizki. Menarik rizki di sini sering saya sampaikan barangkali ya, didasarkan pada firman Allah diantaranya di surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Maka ketika kita bicara tentang rizki yang tak terduga ini hubungannya dengan takwa tadi, tentu saya ulang bukan berarti terus selepas Ramadan kita jadi multimiliarder gitu ya. Ya bisa juga sih, bisa juga Pak, bisa juga tiba-tiba jadi multimiliarder lagi, bisa saja, bisa. Tapi bukan itu intinya. Intinya itu keberkahan rizki itu loh. Keberkahan rizki. Jadi bagaimana kemudian rizki kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana selepas Ramadan ini semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk haji lagi cukup, untuk bikin rumah lagi ya cukup, untuk dan selesai itu cukup. Jadi yang penting dicukupi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya kira diantara tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi karena hari ini juga ada tema tentang silaturahimnya, itu tadi bahan muhasabah kita. Karena ini ada tema silaturahimnya, maka yang perlu kita catat dengan baik adalah Ramadan kemarin itu melatih kita spirit peduli dengan sesama dengan zakatul fitri. Menunjukkan bahwa zakatul fitri itu khas erat hubungannya dengan Ramadan. Dan zakatul fitri itu erat hubungannya dengan hakul adami. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan ada kata silah. Silah itu kan persambungan artinya. Ketika kita membuat persambungan dengan Allah namanya salat. Membentuk kata salat. Begitu kita membuat persambungan dengan sesama, itu disambung dengan istilah silaturrahmi atau silaturrahim. Sebenarnya kalau untuk dalam bahasa Indonesianya itu yang resmi itu silaturrahmi. Cuman seringkali kalau dalam bahasa Arab disebut dengan silaturrahim. Saya nggak mau memperdebatkan mana yang betul, karena kalau Nabi sih menyebut ayasil rahimah, hendaklah dia menyambung rahimnya, rahimahu rahimnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia yang dibakukan itu menjadi silaturahmi yang di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, termasuk perihal silaturahmi itu, kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu ada istilah halal bihalal tanpa spasi. Jadi kalau Anda klik di kamus besar bahasa Indonesia, Anda klik halal, Anda ketik halal bihalal tanpa spasi ya, itu Anda akan ketemu di situ. Kalau di kamus bahasa Arab tidak ada itu. Halal bihalal itu tidak ada. Idiom halal bihalal itu tidak ada. Adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Halal bihalal tanpa spasi nulisnya itu ada nanti
ada artinya itu. Perihal maaf memaafkan. Perihal maaf memaafkan. Nah, itu babnya silaturahim semua. Ya. Konon itu diambil dari ungkapan beberapa anak muda di Jogja tentang halal bihalal itu yang kemudian dipopulerkan oleh Menteri Agama saat itu Allahyarham Kiai Haji Wahid Hasyim rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kalau ada hubungan dengan hakul adami, tidak cukup hanya itu. Harus ditambah lagi. Apa? Istihlal namanya. Istihlal itu minta maaf kalau bahasa kita. Nah, dalam meminta maaf, kalau kata Imam Syafi'i harus menyebutkan kesalahan kita. Jadi kalau ibu-ibu punya bapak, punya salah sama suami, sebutkan kesalahannya. Mas, aku tadi bla bla bla. Bapak juga gitu. Ya ma, aku juga punya salah sama kamu bla bla. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Bersyukurlah pada Allah, ulama tidak cuma satu. Jadi ada banyak ulama, di antaranya Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan yang sahih menurut beliau adalah tidak perlu menyebut kesalahannya. Alasannya apa? Lebih baik tidak usah diberitahu daripada diberitahu malah sakit hati. Nah, itu kan. Iya, itu kata para ulama gitu. Jadi lebih baik tidak usah diberitahu daripada diberitahu malah sakit hati. Dan kita yang dimintai maaf nggak usah kepo, salah apa kamu, nggak usah. Iya, karena dengan itu kita kan lebih mudah memaafkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 101 itu, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu. Jadi tidak usah, kalau nggak perlu nanya nggak usah nanya gitu. Daripada ntar nanya malah ribet, malah berantem, malah sakit hati, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ini kalau hubungannya dengan perihal apa tadi, menyakiti hati. Kalau ada hak yang diambil, tambah lagi itu, nggak cukup hanya minta maaf. Hadisnya riwayat Abi Dawud, kata Nabi, wa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada yang berhak haknya itu. Berikanlah kepada yang berhak haknya itu. Jadi kalau mbak punya hutang, nggak cukup minta maaf, kudu bayar. Ya, kita nyolong hak orang lain, tidak cukup hanya minta maaf, harus membayar, kecuali diikhlaskan atau direlakan, itu lain bab. Tapi selama tidak ada itu berarti ada kewajiban kita untuk mengembalikan. Nah, ketika bicara hakul adami, di sini muncul problem. Problemnya itu apa? Ustadz, bagaimana kalau orang yang telah kita salahi itu dia sudah meninggal dunia? Kita baru tobat nih Ustadz ceritanya. Jadi orang yang kita salahi ternyata udah meninggal dunia. Atau orang yang kita salahi ini rimbanya nggak jelas. Ya misalnya bibi-bibi kantin dulu kan. Kita zaman masih SMP atau SMA atau kuliah mungkin masih jahiliyah dulu mungkin loh ya. Itu makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Atau dulu ngutang sama temen juga nggak bayar. Namanya orang nggak ngerti kan dulu. Atau pinjam atau bawa barang teman nggak dikembalikan. Sementara ini orang udah nggak jelas di mana rimbanya, dicari di Facebook, di Twitter, di sosmed nggak ketemu, misalnya gitu. Nomor kontaknya kita juga nggak tahu, keluarganya kita juga tidak tahu. Bagaimana kalau begini ini? Nah, yang pertama kalau kata para ulama diantaranya Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan yang pertama mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Itu cara yang pertama. Jadi mintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai yang pertama ini mungkin kita sering membaca doanya ya di surah Al-Hasyr ayat 10 itu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Atau surah Muhammad. Perintahnya dari surah Muhammad. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 19. Itu ada perintah agar kita memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita dan dosa-dosa muslimin muslimat. Nah, itu kalau Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan dalam kitab Minhajul Abidin, beliau meramu sebuah sighat istighfar, astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban meminta maaf gitu. Nah, itu seperti itu yang pertama.
Nah, kalau ada hak yang diambil, sarannya Ibnu Taimiyah, kalau nggak ketemu nih keluarganya atau apa nggak ketemu, ya sudah. Kata beliau, bersedekahlah atas nama mereka. Kata beliau, bersedekahlah atas nama mereka. Dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Dia ke tempat akan berubah lebih baik, itu lebih dekat selisih cuma sejengkal, surplus sejengkal, yang setara jumlahnya tadi itu menghapus dosa yang setara tadi. Terus kemudian surplus 1 jengkal, itu Allah rahmati dan dijamin masuk surga. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ternyata walaupun dia meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang telah dia bunuh, tapi karena dia taubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka dengan taubat yang sungguh-sungguh itu dia ampuni. Kita ini masa lalu kita macam-macam, sing nyolong jambune tonggo, sing setelah bikin patah hati, berapa hati kita patahkan, mungkin berapa, semacam-macam lah. Ya masa lalu, ya semacam-macam lah. Ya kita kan wes embodak gimana rimbanya masing-masing itu. Sebagian mungkin kita ketemu ya kita minta maaf, kalau enggak kan repot. Maka kita taubati seluruhnya itu. Makanya diantara bentuk istighfarnya Nabi kan minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang kata beliau, walaupun beliau nggak punya dosa ya, yang beliau ketahui maupun yang tidak beliau ketahui, yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang semuanya diketahui oleh Allah. Nah, kita minta ampun untuk semua itu. Nah, itu harapannya dengan itu hubungan kita dengan hakul adami itu dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kadang bertanya ke saya, terus apa Ustadz hukumnya istilah halal bihalal itu? Kalau Anda nanya saya, ya hukumnya halal bihalal itu seperti sosial media menurut saya, seperti sosial media, seperti Facebook, seperti WA. Hanya ini bukan dunia maya, ini dunia nyata. Karena itu semacam media sosial. Media sosial untuk menyimpelkan orang dalam beranjang sana, bersilaturahim dan saling memaafkan. Menurut saya hukumnya ya seperti itu. Jadi tergantung kontennya. Kalau kontennya benar ya nggak ada masalah. Kalau kontennya maksiat ya tentu maksiatnya yang kita buang, saya bilang gitu. Jadi kalau saya memasukkan itu dalam bab muamalah, bukan dalam bab ibadah mahdho, tapi ibadah ghairu mahdho. Saya memasukkannya dalam bab muamalah, bukan ibadah, memasukkan dalam bab seremonial, bukan ritual. Qaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada aktivitas yang diharamkan di dalamnya ya silahkan, tidak ada masalah. Hukum asalnya adalah boleh, itu kalau menurut saya. Walaupun saya tetap menghargai beberapa pihak yang tidak mau menggunakan istilah halal bihalal, tapi masih mengadakan juga, tapi dengan istilah yang berbeda. Saya melintas sebelum pandemi ini ya, melintas di depan, bukan melintas, saya memang sedang sholat di Masjid Al-Azhar Jakapermai saat itu. Saya lihat di Kalimalang itu ada spanduk besar, hadirilah silaturahim Idul Fitri. Wow. Jadi karena nggak mau pakai halal bihalal, pakai apa? Silaturahim Idul Fitri. Semuanya istilah baru semua itu. Jadi kalau istilahnya bid'ah semua kalau istilahnya itu. Cuman kalau Anda nanya hukumnya, saya secara pribadi termasuk yang memasukkan itu dalam ranah muamalah, bukan ranah ibadah mahdhoh. Jadi ya hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi andaikan pun hari ini mau dikasih nama halal bihalal ya nggak ada masalah. Mau dipakai kasih nama apa silaturahim juga nggak ada masalah. Tapi intinya satu, kita harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Karena itu syarat kemuliaan. Syarat kemuliaan seorang muslim adalah diantaranya harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Harus soleh secara ritual dan harus soleh secara sosial. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Manusia kerugian
kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara,